masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pagi ini marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi PKN ini merupakan materi daring PKN yang kedua. Bagaimana anak-anak rasanya daring setelah 1 minggu berjalan? Tentunya sangat mengasihkan ya. Kita tinggal lihat HP, kemudian mendengarkan, lalu mencatat poin-poin penting, dan kita dapat menyelesaikan atau mengerjakan tugas-tugas dengan mudah ya. Terus kalau anak-anak lupa mencatat, bisa membuka lagi lewat link yang sudah diumumkan lewat WA. Tapi jangan lupa selain menonton, anak-anak tidak henti-hentinya merangkum ya. Jangan bosan, jangan malas untuk mencatat, karena bagaimanapun dengan kita mencatat, kapanpun kita bisa membuka tanpa harus menggunakan kuota ya. Nah, kali ini materinya yaitu bersikap jujur, peduli, kasih sayang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Waktu kemarin kita sudah menyelesaikan atau belajar tentang sila ke-1 yang hubungannya dengan Tuhan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita belajar kali ini jujur ya. Jujur kita artikan dulu, jujur itu apa? Jujur itu mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada ya. Lawan kata jujur yaitu bohong ya. Kemudian yang kedua, peduli. Peduli itu apa? Peduli itu rasa simpati kita terhadap sesama. Nanti kita beri contoh, kita simak selanjutnya. Kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Kasih sayang itu rasa yang dimiliki seseorang kepada orang lain yang memiliki rasa sayang ya, saling kasih mengasihi. Contohnya anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan teman, kemudian guru dengan murid, itu timbul rasa kasih sayang. Kalau tidak ada rasa kasih sayang, maka nanti kita sebagai manusia akan bercerai-berai, banyak pertengkaran sana sini ya. Dengan kasih sayang kita dapat menciptakan kerukunan dan persatuan dan kesatuan. Kemudian kita lihat pengamalan sila kedua itu ada pada 3 sifat manusia tadi: peduli, jujur, kasih sayang. Nah, peduli itu ditunjukkan dalam gambar di belakang. Itu contohnya seorang anak laki-laki menolong seorang anak perempuan yang jatuh dari sepeda ya. Tidak pandang itu laki-laki atau perempuan, tidak pandang itu tua atau muda. Kalau ada teman kita yang jatuh, kita wajib menolongnya. Biasanya anak-anak putra atau putri lihat temannya yang berlawan jenis, "Oh buah, ikut cah wedok, aku kan cah lanang, gak mau nolong." Gak boleh seperti itu ya. Kalau ada teman yang ingin membutuhkan bantuan kita, ya kita tolong. Itu sikap kita menolong mereka itu disebut peduli. Kemudian gambar kedua juga peduli, yaitu ada seorang pengemis meminta-minta uang kepada anak kecil. Nah, anak-anak kalau lihat pengemis di jalanan kemudian ada yang minta-minta atau pengemis datang ke rumah, kalau kita memiliki sisa uang saku atau sisa uang jajan, kalau kita memiliki rasa kepedulian, pasti kita akan memberinya dengan ikhlas.
kemanusiaan, yaitu sifat kemanusiaan terhadap manusia yang lain itu ada kepedulian, peduli ya. Kemudian yang gambar kedua itu jujur itu hebat. Kenapa dinamakan jujur itu hebat? Karena jujur itu ada yang mengatakan bahwa jujur itu bersinar. Orang yang berani jujur itu bersinar seperti atau lebih dari sinar yang dipancarkan oleh bulan. Sampai ada pepatah seperti itu, maka jujur itu sangat hebat. Contoh jujur itu seperti apa? Misalkan anak-anak diberi uang saku 10.000 oleh orang tua, kemudian pulang sisa uang 10.000, ditanya orang tua, "Nak, tadi uangnya sisa berapa?" Anak-anak jawab apa? Masih 10.000. Itu namanya jujur. Tapi kalau "Nah, tadi uangnya masih berapa?" "Habis, Bu." Nah, itu namanya tidak jujur. "Loh, habis, biar dikasih lagi." Nah, itu namanya tidak jujur. Kalau tidak jujur itu perbuatan dosa ya. Jangan sampai anak-anak seperti itu, karena jujur itu hebat. Kemudian gambar yang ketiga, kasih sayang. Gambar di situ di belakang yaitu ada seorang ibu membelai rambut kedua putrinya. Itu adalah wujud kasih sayang seorang orang tua terhadap kedua anaknya. Selain ibu, anak menyayangi ibu juga merupakan pengamalan sila kedua. Guru menyayangi siswanya, pengamalan sila kedua. Siswa menyayangi guru, itu merupakan pengamalan yang sila yang kedua. Kemudian kamu menyayangi temanmu, menyayangi saudaramu, itu merupakan pengamalan Pancasila sila kedua. Selanjutnya, memahami arti pada lambang negara Garuda Pancasila. Ini menarik karena kita ingat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu tanggal berapa? 17 Agustus tahun 45. Nah, kita jabarkan 17 itu tanggalnya ya. Itu dilambangkan dalam sayap Garuda, yaitu yang berjumlah 17. Kemudian Agustus itu bulan keberapa? Bulan ke-8. Bulan ke-8 dilambangkan oleh bulu ekor, jumlah 18 bulu ekor. Kemudian 1945, 19 itu pangkal ekor, 45 itu leher. Ya, leher itu paling banyak. Kemudian kaki dalam burung Garuda ada mencengkeram sebuah pita ya, yang di tengahnya bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu juga. Nah, maksudnya bagaimana? Negara Indonesia itu kan terdiri dari berbagai suku, bahasa yang berbeda, warna kulit, dan yang lainnya, dan kebudayaan yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah yang dapat menyebabkan perpecahan, tapi justru menyebabkan persatuan, yaitu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian di tengah burung Garuda ada gambar perisai seperti segi 5 ya. Itu ada gambar bintang, rantai padi dan kapas, kepala benteng, itu perisai. Nah, itu di tengah-tengah itu ada perisainya itu sebagian berwarna merah, sebagian berwarna putih. Artinya bahwa negara Indonesia memiliki bendera negara yang berwarna merah putih.
Garuda itu kan besar, ya, burung yang besar, mencerminkan bahwa negara Indonesia, negara kita adalah negara yang besar, ya. Kemudian berwarna kuning keemasan bulunya, menandakan bahwa negara Indonesia itu megah, kemegahan, ya. Kemudian jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan. Kemudian perisai melambangkan pertahanan Indonesia. Kemudian warna merah putihnya tadi melambangkan warna Garuda, bendera Indonesia. Kemudian di tengah-tengah perisai ada garis tebal. Itu merupakan simbol khatulistiwa bahwa negara Indonesia berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Kemudian pita di bawahnya ada bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu merupakan pengamalan sila juga itu. Berarti sila keberapa? Berbeda-beda tetapi satu juga. Berarti pengamalan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ya. Meskipun berbeda kita tetap bersatu, satu bangsa dan satu tanah air, yaitu negara tercinta Indonesia. Kemudian menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini anak-anak mendapatkan tugas dari akhir pembelajaran PKN kali ini. Tugasnya menceritakan lambang Garuda Pancasila, lambang negara Garuda Pancasila. Bagaimana prosedurnya? Nah, dari pembelajaran kali ini, anak-anak yang sudah menyimak, silakan dihafalkan atau tadi di-replay ulang tadi arti lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian diceritakan, dihafalkan dulu, kemudian diceritakan kepada di depan orang tua, di depan saudara boleh. Yang penting bisa menyimak kalian, ya, di depan tanpa menggunakan teks atau hafalan, ya. Nanti diceritakan di depan orang tua atau saudara dengan hafalan, ya. Setelah itu bagaimana? Setelah itu direkam. Sambil dihafalkan, direkam, nanti rekamannya bisa dikirim ke WA pribadi Bu Devi. Ya, satu tugasnya apa tadi? Bercerita di depan orang tua atau saudara, direkam, rekamannya dikirim via WA pribadi. Tugas kedua, mengerjakan buku Prima PH. Semoga saja minggu ini sudah menerima semua anak-anak. Apabila memang belum, ya nanti tugasnya menunggu sampai bukunya diterima. Ya, Prima PH halaman 10 sampai 14 dikumpulkan pada saat luring. Insya Allah bulan Agustus, kalau kondisinya memungkinkan, kita dapat bertemu dengan metode pembelajaran luring. Tugasnya ada dua, yang pertama menceritakan, yang kedua Prima PH. Nah, seperti itu. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA. Sekian pembelajaran